Itu hikmah dari berpisah itu malah si Abi ini membebaskan, boleh kamu mau, tapi yang nggak boleh itu apa coba? Syuting. Karena kalau syuting sinetron itu katanya bisa ngabisin waktu. Nah, kalau keluar kota, malah dia yang kasih jalan nih, kamu keluar kota sebulan boleh sekali. Umroh jadi tour leader sekarang, alhamdulillah Allah takdirkan berangkat ke sana, haji kemarin alhamdulillah juga, belajar mengayomi, belajar di sana untuk bisa jadi tour leader, jadi mutawifah. Tapi ternyata kalau kita belajar ada jalan. Terima kasih Ustazah atau aku panggil Sinta ya, gue bingung nih soalnya gue kan saking deketnya sama lu nih. Iya bener. Enaknya apa gitu kalau nggak? Udah sebagai temen aja yang sudah deket banget. Iyalah. Gue panggil Sinta Tanjung aja ya. Tamara Blessings juga boleh. Oke, Sinta, ini kan perjalanan lu dulu gue tahu lu seperti apa, perjuangan seperti apa, tinggal sendiri pun sama temen lu yang satu itu kayak seperti apa, lu pernah ngomong suka duka lu, akhirnya lu temen gue yang mantan lu ya. Masya Allah. bukan itu, bukan. Oke. Temen satu sekamar. Oke. Walaupun itu beda jenis lagi waktu itu kan, beda jenis mana itu kan. Tapi orang-orang udah pada tahu di mana ada cinta, disitulah ada dia. Siapa dia? Nah, siapa dia itu? Nah, itu gua, yang harus jadi pertanyaan. Akhirnya yang sempet digosipin. Oh, sama gue itu dia. Itu orang bodoh yang nggak tahu sebenarnya. Yang tahu tuh gue tahu banget gitu. Tahu banget ya, Masya Allah. Oke, kita boleh ceritain awal mula lo terjun di dunia entertain, sebelumnya juga akhirnya menemukan sosok seorang imam dalam keluarga. Itu dulu dari sosok lu siapa sih dari awalnya lu mulai di dunia entertain itu sendiri? Oke. Tentunya kan menikah dengan seorang ustadz, artinya ada beban nggak? Karena kan setidaknya lu juga mesti ilmu juga ada dong, ilmu agama mesti ada. Nah, itu menjadikan lu haruskah atau memang nggak apa-apa ustadz juga nggak ngajarin seperti itu, penting lu di rumah aja jaga anak-anak, rawat anak-anak atau seperti apa? Nah, sebenarnya awal itu cuek dulu. Jadi niat karena dulu nggak tahu ilmu agama, nikah sama ustadz ini enak, jalan pintu surga terbuka lebar, punya anak, hamil, menyusui, ngurus suami. Itu aja lah. Itulah udah di rumah. Ternyata Allah nggak mau kita kayak gini, kan kita ini tugasnya dakwah. Masa Sinta Tanjung yang udah Allah takdirkan dikasih rezeki nikah sama ustadz diem doang, dakwahnya mana? Akhirnya dikasih musibah, dikasih ujian, ya kan? Berarti Allah pengen watak nih, ketika lo dikasih ujian mau ngapain lo? Mau putus asa, bunuh diri di pohon toge, atau mau berusaha lo belajar? Akhirnya dari situ ketika aku terjatuh, aku berusaha belajar, cari sahabat-sahabat yang bisa ngedeketin aku sama Allah. Contoh, cari istrinya ustadz, belajar ngaji, datang ke pondok belajar ngaji, ajarin aku ngaji. Mungkin aku nggak bisa ngaji, mungkin aku nggak bisa gitu, belajar kitab mondok lah. Intinya mondok sambil ngurus anak di saat perpisahan itu. Tapi harus sambil nyari duit juga dong. Akhirnya bolak-balik. Tapi Allah takdirkan ketemu Mama Dede. Ceritanya jadi MC dulu. Pak, ada orang yang ngundang, ini sama Sinta Tanjung, iya mau nggak jadi MC? Sebenarnya gue nggak ada pengalaman jadi MC, maksudnya nggak ada keberanian buat jadi MC. Di mana? Di kilometer 57. Ustazahnya Mama Dede itu, gue inget banget. Oh gitu, karena gue butuh. Kalau nggak diambil, gue butuh duitnya. Masih mikir duit tuh, bukan dakwah kan, gue MC. Gue ambil saat itu, terus mulai tuh ketemu Mama Dede. Dia tahu lah. Kunaon, maka pisah gitulah, cerita lah, ngobrol-ngobrol. Sing sabar, sing tawa gitu. Udah sekarang, sebelum Mama nggak mau naik tata, naik dulu ke dakwah dulu, mau 15 menit ke setengah jam, Mama mau istirahat dulu. Bayangin Mas, gue yang nggak ada basic ilmu Al-Fatihah aja gue bingung itu kayak gimana, bener nggak makhrajnya. Gue harus dakwah, mau nggak mau gue udah dibayar, mau nangis gimana, tapi tahu nggak, gue punya tekad yang kuat. Ya Allah, gue mau gimana depan orang pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, mau gimana, gue mau ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belum tahu cara ngomong apa-apa. Itu bener-bener, aduh ya Allah, itu memasrahkan semuanya sama Allah. Doa, ayo keringet dingin, wah semuanya udah keringetan. Ya Allah, saya berpasrah, ini saya
nafkahin anak. Tolong berikan hidayah ilmu. Apa aja yang bisa saya omongin keluar. Akhirnya di situ Allah takdirkan ya mulai belajar sharing, ya kan, di situ kepaksa. Berarti ilmu agama itu, akhlak itu terbentuk dengan cara kita terpaksa. Karena kepaksa, karena butuh dong saat itu. Gue bisa ngomong, akhirnya cerita sampai akhirnya turun. Ya Allah, kata mama, bisa kan tak? Ya Allah mama, Allahu Akbar mama, bisa, yakin mama bisa, kamu terusin belajar. Dari situ mas, dari situ lambat laun banyak yang ngundang. Iya. Cuman buat sharing, ingat, gue bilang gue bukan ustazah. Jadi kalau ngundang jangan pakai embel-embel ustazah. Pokoknya mau Bunda Sinta Tanjung boleh, mau Teh Sinta Tanjung boleh, mau kakak boleh, jangan panggil ustazah. Karena di situ nggak ada, gue bukan guru, ustazah kan guru. Panggil Umi. Ya, Umi boleh lah. Masih Umi boleh, karena Umi itu bisa jadi ibu, ya kan, bisa jadi pokoknya mengayomi, tapi bukan berarti ustazah. Itu karena akhirnya terus belajar. Awalnya butuh. Emang jujur dong, boleh dong jujur ya kan. Tapi dapat peran di sinetron, dulu di Sinema Art dapat peran jadi ustazah mulu, alhamdulillah. Mulai itu belajar ayat, wah di situ wah masya Allah, menyampaikan ternyata lebih gampang ketika kita dari entertain. Dakwah dengan orang itu lebih gampang mas. Karena itu emang dia bisa. Ya sudah biasa bertemu dengan kamera, akhirnya bertemu orang ya alhamdulillah. Nah sekarang belajar, saya punya guru, dia ada ustazah yang memang ngajarin tajwid, ada yang ngajarin juga kitab. Jadi sekarang masih belajar. Suami juga ngajarin, kamu harus gini, hati-hati dalam belajar fikih segala macam. Jadi alhamdulillahnya dari itu hikmah dari berpisah itu, malah si Abi ini membebaskan. Boleh kamu mau, tapi yang nggak boleh itu apa coba? Syuting. Karena kalau syuting sinetron itu katanya bisa ngabisin waktu. Nah, kalau keluar kota, malah dia yang kasih jalan nih, kamu keluar kota sebulan boleh sekali. Umroh jadi tour leader sekarang, alhamdulillah Allah takdirkan berangkat ke sana, haji kemarin alhamdulillah juga. Belajar mengayomi, belajar di sana untuk bisa jadi tour leader, jadi mutawifah. Tapi ternyata kalau kita belajar ada jalan sih. Jadi terus belajar, jangan putus asa gitu. Oke. Dari sekian obrolan tadi, apa hikmah yang didapat oleh Sinta Tanjung sendiri? Hikmah tentunya bersyukur sama Allah dengan semua yang sudah, jalan yang sudah aku tempuh dari nol. Bukan dari satu lagi ya, dari minus ya. Dari minus 0, 1, 2, 3, 4, 5 turun lagi ke 0, itu udah aku rasain. Jadi sekarang tinggal bersyukur gimana caranya biar hidup aku tuh manfaat. Satu, kalau ada rezeki bisa berbagi dengan keluarga dulu utama. Nah kedepannya juga mungkin ada siapa, bukan rezeki itu bukan hanya berbentuk uang, tapi mungkin dengan kebaikan, dengan ngasih jalan ke orang, dengan mungkin ngerangkul orang. Karena kita pun dulu bisa sampai di titik ini tuh karena jasa baik orang-orang. Itu aja sih mas, dengan bersyukur, dengan intinya teruskan jalan hijrahnya lurus, karena tujuan akhir kita ya Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terima kasih ya Sinta memberikan waktu buat acara AJV dengan programnya. Ini talk show bukan podcast. Masya Allah. Kita ngomong-ngomong bareng lagi, ngomong-ngomong santai lagi. Betul. Nanti mungkin dengan Ustadz Zakinya nanti. Kayaknya dia lupa deh. Dia lupa tempat ketemu pertama di mana, dia menyatakan pertama di mana, dia lupa. Nanti kalau nanti ulang tahun gua aja lupa. Ya juga nanti laki-laki memang sama ya. Gengsi. Oh ya udah oke. Itu gengsi supaya ditegur. Hadiahnya juga lupa kan kalau dia lupa ulang tahun. Nah, maksudnya nanti ada waktu lagi ya, nanti Ustadz Zakinya ada waktu, gue main-main lagi ke rumah lagi, gue ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Makasih ya Sinta. Ya, sami-sami. Sukses terus. Masya Allah.